Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan Foxpol, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran.
Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Vespos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa.
Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Selesai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ibrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan.
Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim
pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Fospos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh selesai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Selesai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah.
Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh pepuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh pepuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh pepuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran
karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki
Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan First helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia.
Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212
buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut.
Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Foxpost, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut.
Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ibrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004 ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ibrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia seusai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Fospos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sehingga hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Foxpos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan belasungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan belasungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004 ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menarik jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Vespos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lain yang jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Vosmos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sehingga hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004 ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Fospos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan Foxpol, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Fospos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sehingga hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hussein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hussein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Voskhod, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Fospos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh pebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan First helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpanginya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Vospost, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi.
Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh.
Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Vosmos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ebrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel.
Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan. Sorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan
helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan. Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan Foxpos, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205.
Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut. 2 diantaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangilah sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel.
Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ebrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran. Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi jaksa agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai jaksa agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi wakil kepala otoritas kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan Foxpol, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan.
Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Bir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan First Post, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut.
2 di antaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Sementara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ibrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran.
Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi Jaksa Agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai Jaksa Agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi Wakil Kepala Otoritas Kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Amitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Amitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan.
Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada tanda kehidupan setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari kecelakaan helikopter itu. Hal itu disampaikan oleh seorang pejabat Iran setelah tim pencari menemukan puing-puing pesawat yang jatuh di wilayah pegunungan tersebut. Pasalnya dari video terlihat helikopter sudah dalam kondisi terbakar. Sebelumnya, Kepala Bulan Sabit Merah Iran, Mir Hossein Khalifan menyebut jika situasi di lokasi kejadian tidak baik. Turki mengerahkan drone Akinci untuk membantu pencarian helikopter Presiden Iran yang jatuh. Hasil sementara, drone tersebut mendeteksi sumber panas yang diduga berasal dari puing-puing helikopter. Kantor berita Turki Anadolu Agency membagikan rekaman yang menampilkan lokasi diduga tempat helikopter jatuh. Namun hingga saat ini operasi penyelamatan masih terkendala cuaca buruk. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengaku sangat sedih mendengar berita kecelakaan itu. Pihaknya menawarkan semua dukungan yang diperlukan untuk pencarian tersebut. Tak hanya Turki, Rusia juga turun tangan membantu Iran mencari helikopter yang jatuh. Moskow telah mengerahkan 2 pesawat canggih, helikopter, dan 50 personel penyelamat. Adapun lokasi jatuhnya helikopter rombongan Presiden Iran berada di hutan dekat perbatasan Azerbaijan. Raisi dan para pejabat sebelumnya meresmikan proyek bendungan di Provinsi Azerbaijan Timur. Menurut wakil gubernur setempat, 2 helikopter mendarat darurat, sementara 1 lainnya jatuh. Helikopter yang ditumpangi Presiden Iran Ebrahim Raisi dilaporkan jatuh di perbatasan Azerbaijan pada Minggu 19 Mei kemarin. Menurut laporan First Post, helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut berjenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Bell 212 pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1960-an sebagai evolusi dari Bell 205. Diproduksi oleh Bell Textron di Texas, helikopter dengan kapasitas 15 orang ini punya konfigurasi mesin ganda. Dengan begitu, Bell 212 sangat cocok untuk berbagai misi termasuk transportasi ke daerah terpencil, penyelamatan hingga operasi militer. Namun terlepas dari reputasinya yang tangguh dan dapat diandalkan, helikopter ini berulang kali mengalami kecelakaan. Salah satu insiden terjadi pada tahun 1997 ketika helikopter Bell 212 yang dioperasikan oleh Petroleum Helicopters jatuh di lepas pantai Louisiana yang mengakibatkan hilangnya 8 nyawa secara tragis. Adapun helikopter yang ditumpangi Presiden Iran diduga jatuh seusai mengantarkan para pejabat meresmikan proyek bendungan. Wakil Gubernur Azerbaijan Timur Jabar Ali Zakiri mengatakan ada 3 helikopter dalam konvoi tersebut.
2 di antaranya dilaporkan berhasil mendarat darurat, sedangkan 1 helikopter lainnya jatuh. Saat ini operasi pencarian masih berlanjut, namun terkendala dengan cuaca buruk. Presiden Iran Ibrahim Raisi dinyatakan meninggal dunia seusai helikopter yang ditumpangnya jatuh di Azerbaijan Timur pada Minggu 19 Mei 2024. Terkait hal ini, kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Houthi Yaman bereaksi. Hamas bahkan menyinggung soal dukungan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Dilansir dari Tribunnews.com, Hamas dan Houthi Yaman turut bereaksi atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi. Dalam sebuah pernyataan, Hamas yang menguasai jalur Gaza menyampaikan bela sungkawa. Hamas juga memuji para pemimpin Iran yang mati syahid tersebut. Menurut Hamas, Iran telah banyak berperan dalam mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina terhadap Israel. Menyusul pernyataan Hamas, Ketua Komite Revolusioner Tertinggi Houthi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, juga menyampaikan reaksinya melalui unggahan X. Dalam pernyataannya, Houthi pun menyampaikan bela sungkawa. Namun hingga saat ini kedua militan Palestina itu belum memberikan responsnya atas dugaan keterlibatan Israel dalam kecelakaan pesawat Raisi tersebut. Presiden Iran Ibrahim Raisi dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Israel pun dituduh melakukan sabotase dalam kecelakaan tersebut hingga pasukan militer Iran melakukan konvoi. Seusai Raisi meninggal, kebijakan militer Iran disebut tidak akan berubah. Dikutip dari The Times of Israel, kematian Raisi dan beberapa pejabat Iran lainnya tidak berdampak signifikan terhadap konflik di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Kebijakan di United Against Nuclear Iran, yakni Jason Brodsky. Ia mengatakan Iran dan beberapa negara musuh termasuk Israel akan melakukan ketegangan di Timur Tengah. Kondisi itu dikarenakan kebijakan luar negeri dan perang berada di bawah wewenang pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei. Oleh sebab itu, kebijakan perang dan militer Iran akan tetap sama meski Raisi meninggal dunia. Di satu sisi, seorang jurnalis asal Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di Iran. Video tersebut diunggah melalui akun X-nya pada Senin 20 Mei. Terlihat pasukan militer dan keamanan Iran semakin meningkat seusai presidennya meninggal. Tentara Iran melakukan konvoi menggunakan kendaraan militernya. Hal itu dilakukan di tengah Israel dituduh melakukan sabotase hingga menjadi penyebab kecelakaan helikopter Raisi. Sayangnya hingga saat ini Iran belum memberikan konfirmasi terkait video tersebut. Israel mengaku khawatir seusai Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Zionis khawatir jika Presiden Iran diganti oleh Mahmoud Ahmadinejad yang merupakan musuh bebuyutan dari Israel. Dikutip dari Ynet News, seorang pejabat senior Israel harap-harap cemas terhadap sosok yang akan menggantikan Presiden Iran. Israel mengatakan salah satu kemungkinan posisi itu akan digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Zionis khawatir jika Presiden Iran benar-benar digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad. Pasalnya, Israel menganggap Mahmoud Ahmadinejad merupakan musuh bebuyutan negaranya. Perlu diketahui, Mahmoud Ahmadinejad merupakan Presiden ke-6 Iran pada tahun 2005 hingga 2013. Para pejabat senior Israel mengatakan kematian para pejabat Iran dapat mendorong oposisi di Teheran. Kondisi tersebut dapat memicu eksploitasi transisi kepemimpinan untuk meningkatkan ketidakstabilan di negara tersebut. Israel juga mengatakan kematian Raisi tidak berpengaruh terhadap negaranya lantaran segala keputusan yang diambil Teheran merupakan tanggung jawab dari pemimpin tertinggi Iran yakni Ayatollah Ali Khamenei, termasuk mengenai program nuklir Iran hingga kampanye melawan Israel. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Dilaporkan Raisi sedang dipersiapkan sebagai kandidat utama menjadi pemimpin tertinggi Iran menggantikan Ali Khamenei. Lantas inilah profil Ibrahim Raisi yang berjasa bagi Teheran.
Dikutip dari NDTV, karir Raisi dimulai sejak usia 20 tahun dengan menjadi Jaksa Agung Karaj di sebelah Teheran. Lantas, pada tahun 1989 hingga 1994, Raisi menjabat sebagai Jaksa Agung Teheran. Karirnya terus meningkat lantaran pada tahun 2004, ia menjadi Wakil Kepala Otoritas Kehakiman. Raisi pun memiliki hubungan dekat dengan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, sehingga pada tahun 2021 berhasil mengambil alih kekuasaan pemilu yang diikuti protes dan ketegangan. Pria bersorban hitam itu juga kerap berbicara menantang ketika Iran berada dalam ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel yang dianggap sebagai musuh bebuyutan. The Times of Israel melaporkan Raisi dipersiapkan menjadi kandidat utama menggantikan Khamenei. Kondisi itu dikarenakan Raisi sangat berpengalaman seperti menjadi ulama, mantan hakim agung, dan mantan kepala yayasan besar hingga seorang presiden. Penyebab jatuhnya helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Minggu 19 Mei kemarin masih menjadi misteri. Dugaan sementara helikopter jatuh karena cuaca buruk di pegunungan dekat Azerbaijan. Namun beredar isu bahwa Israel berada di balik jatuhnya helikopter Presiden Iran. Isu tersebut beredar luas saat hubungan kedua negara semakin memanas. Sebagaimana diketahui, Iran belum lama ini menyerang Israel sebagai balasan atas kematian komandannya. Menanggapi isu yang beredar, mantan penasihat keamanan nasional Israel, Yaakov Ammitror, langsung membantah. Menurutnya, Israel hanya membuang-buang energi jika berencana mencelakai Raisi. Ammitror juga menegaskan bahwa kekuatan asing tidak punya alasan untuk mencelakai Presiden Iran karena Raisi tidak dianggap sebagai pemain berpengaruh di pertahanan negara. Ia menduga penyebab jatuhnya helikopter Raisi adalah masalah teknis atau cuaca buruk. Pasalnya, daerah pegunungan di perbatasan Iran dan Azerbaijan sangat berkabut. Selain itu, armada helikopter yang ditumpangi Raisi juga sudah tua. Menurut laporan First Post, helikopter itu berjenis Bell 212, buatan Amerika Serikat yang pertama kali diproduksi pada tahun 1960-an. Adapun dalam musibah ini, Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdullahian, dilaporkan meninggal dunia. Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dunia selesai kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei. Menanggapi kecelakaan tersebut, Israel disebut menahan diri untuk tidak memberikan komentar, namun Israel membantah terlibat dalam kecelakaan helikopter yang ditumpangi Raisi. Dikutip dari Tribunnews.com, pemerintah Israel memantau dengan cermat laporan kecelakaan yang mengakibatkan para pejabat Iran meninggal dunia. Adapun terkonfirmasi Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdullahian meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Media Israel Ynet News menulis pejabat Israel menahan diri untuk tidak mengomentari insiden tersebut. Namun sumber tidak resmi telah mengklarifikasi bahwa Israel tidak terkait atau terlibat dalam kecelakaan helikopter itu. Pejabat senior Israel mengatakan kematian Raisi dan Hossein diperkirakan tidak akan berdampak pada Israel atau kebijakannya terhadap Republik Islam. Satu-satunya konsekuensi yang ditunggu Israel adalah siapa presiden yang akan menggantikan Raisi. Media itu menulis salah satu kemungkinan yang bisa menggantikan Raisi adalah kembalinya Mahmoud Ahmadinejad. Adapun ia merupakan sosok yang menjabat sebagai presiden ke-6 Iran dari tahun 2005 hingga 2013. Sementara Mahmoud sendiri dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Israel. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengalami kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei saat perjalanan pulang dari Azerbaijan. Lantas beredar momen dan video terakhir Raisi berada di dalam helikopter yang ditumpanginya sebelum mengalami kecelakaan.
Dalam video tersebut memperlihatkan Raisi bersama dengan rombongan duduk santai di helikopter. Tercatat ada 9 orang termasuk beberapa pejabat Iran yang bersama Raisi dalam helikopter itu. Presiden Iran pun duduk di sebelah jendela dan menatap ke arah bawah. Adapun momen terakhir Raisi sebelum kecelakaan yakni bertemu dengan Presiden Azerbaijan yakni Ilham Aliyev. Pertemuan itu pun diunggah oleh media Sky News yang memperlihatkan keduanya akrab bersalaman dan tersenyum. Dilaporkan keduanya bertemu untuk meresmikan proyek bendungan di perbatasan kedua negara. Di satu sisi, media Iran melaporkan pada Senin 20 Mei bahwa tidak ada setelah helikopter yang ditumpangi Raisi kecelakaan. Pihak berwenang Turki merilis rekaman drone yang menunjukkan kobaran api diduga sebagai puing dari helikopter yang ditumpangi oleh Raisi. Berdasarkan rekaman tersebut, kobaran api terlihat sekira 20 km di selatan perbatasan Azerbaijan dan Iran. Lokasi jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan rombongannya telah ditemukan pada Senin 20 Mei 2024 pagi waktu setempat. Kondisi helikopter diduga sudah tak utuh dan terbakar. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan tim pencarian dan penyelamatan telah mencapai lokasi jatuhnya helikopter pembawa Presiden. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti bagaimana kondisi Presiden Raisi dan rombongan. Akan tetapi harapan memudar bahwa Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya selamat dari